mau tambahkan secara data yang kami versi keluarga di ini seperti disampaikan oleh Pak Otis. Ya. Jadi saya cerita singkat saja. Pada hari hari Senin ya, tanggal 22. Hari Senin tanggal 22 itu adik saya Arnold keluar dari rumah di belakang Jayanti situ, di Jalan Leo Mamri. Itu keluar jam 7, sekitar jam 7. Jam 7 malam. Jam 7 malam 19. Jam 19.00. Jadi pas kebetulan saya ada di situ lagi minum kopi, saya tanya kemana. Tapi beliau bilang keluar sebentar, nanti datang. Oke, dia keluar. Saya tunggu tidak datang. Saya tidur besok pagi tidak datang juga. Terus tunggu juga, lusanya juga tidak datang juga. Hari Selasa tidak datang. Hari Rabu, hari ketiga itu sopirnya datang. Sopir mobil yang dia pakai itu dia datang karena ada mobil yang dia pakai. Sopirnya datang. Hari ketiga tanggal 25. Hari ketiga tanggal 24. 24. Sopirnya datang, Sopirnya datang. Jadi dia pakai mobil Avanza hitam dengan nomor N182. Itu yang dia pakai dari tanggal 15 sana pakai. Nah itu kenalannya dia. Tapi ada sopir baru yang datang. Bahwa mobil saya juga dipakai sama dia. Itu yang membuat saya tanya-tanya. Mobil siapa? Mobilnya rental. Jadi kok dia pakai mobil satu keluar tapi ada mobil lagi. Jadi perjanjiannya itu mobil ini dipakai untuk 1 hari. Sehingga waktu bayarannya lewat, sopir itu datang. Rumahnya sudah tahu jadi. Datang dia tanya-tanya. Itu buat saya curiga. Kok mobil dia pakai cuma 1 jadi 2. Itu yang saya sudah mulai melakukan pencarian. Saya sendiri tanpa kasih tahu keluarga. Saya melakukan pencarian terus saya kontak-kontak keluarga. Ada adik saya di situ kak tanya-tanya. Semenjak itu hari Senin itu kontaknya sudah tidak dapat dihubungi lagi. Hari Senin tanggal 22 itu. Itu sudah tidak dapat dihubungi nomornya. Tapi saya berusaha kontak keluarga, datang ke keluarga besar di sini, saya tanya omong di sini. Terus dia punya kakak di mana, tanya keberadaan dia tidak ada. Tanggal itu jam berapa hubunginya? Hubungi itu hari Senin. Hari Senin saya tidak hubungi. Tapi hari Selasa, Rabu itu saya hubungi. Tanggal 23. Ya, tanggal 23, 24 itu. Tapi nomornya tidak aktif. Terus saya melakukan pencarian di dalam kota sini. Sampai dengan saudara-saudara kami yang ada di kota Timika sini tidak dapat. Setelah itu hari Rabu, hari Kamis itu, hari Kamis saya masih melakukan pencarian di luar kota. Saya sudah dalam kota pencarian, saya melakukan pencarian tidak ada. Saya sudah curiga, jadi saya melakukan karena saya orang adat masih ada tanda-tanda. Jadi adik saya ini dalam keadaan tidak bernyawa. Jadi saya sudah cari di luar. Hari Jumat tuh tepat tanggal 26 itu sopirnya datang, kembali lagi datang. Menanyai keberadaan mobil mereka. Saya bilang oke, kalau begitu saya bilang ke sopir-sopir itu, kita sama-sama cari. Saya juga cari adik, kamu cari kendaraan. Kalau ada di mana kasih tahu saya. Kita bagi tugas. Mereka melakukan pencarian, saya juga melakukan pencarian. Di saat yang mereka datang itu, mereka bilang begini. Ada terjadi kebakaran mobil di Galian C di Iwaka. Itu hari Senin. Sebelumnya mereka tidak pernah kasih tahu, tapi hari Jumat itu
Mereka kasih tahu saya seperti itu. Saya tanya mobil itu mobil dari mana? Mereka tidak tahu menau. Mereka bilang itu rental dari PIN seluler situ. Rental mobil yang di PIN seluler. Nah, akhirnya oke, kalian melakukan pencarian di dalam kota sini. Saya nanti lari ke sana. Nah, kemudian habis itu saya keluar pencarian karena adik saya itu tujuannya ke sini itu hanya untuk belanja alat-alat bangunan untuk kepentingan gereja di sana. Karena beberapa bulan yang lalu kita baru resmikan gereja, dalam perlengkapannya belum, jadi dia masih melakukan belanja untuk kepentingan gereja. Barang-barangnya sudah dimuat, jadi beberapa hari belakangan itu dia ada pulang pergi ke Pomako, pelabuhan. Jadi saya penasaran, saya turun ke bawah semua pelabuhan kecil sampai besar saya cek. Setelah itu saya putar jalan Lopong itu luar, lari ke arah Kiura sana, Transnabire sekarang saya cek mobil itu. Mobil itu kemudian sudah ada polis lain. Sudah ada polis lain kok kejadian begini, polisi tidak ada informasi. Biasanya ada di kejadian Kota Timika, biasa ada informasi dari polisi apa segala macam, tapi tidak ada. Saya baru ketemu kalau kejadian besar kebakaran mobil begitu ada polis lainnya, tapi tidak ada informasi. Saya tanya, saya lihat begini, itu mesin mobilnya tidak ada. Akhirnya saya pergi tanya warga Kamura yang ada di ujung jembatan situ, ini kejadian kapan? Mereka bilang hari Senin malam. Jadi, oh ini pas tanggal 22 adik saya keluar. Dari situ saya telepon ke sopir itu. Saya kan tadinya kan mereka bilang mobil bakar, tapi kami tidak tahu itu mobilnya siapa. Saya telepon. Mobil ini mobil jenis Calya, Toyota Calya. Jadi bawa punya mobil yang hilang ini juga Calya, jadi yang STNK-nya tunggu situ. Nanti kita ke Kapolsek Kuala. Polsek Kuala. Kita ke Polsek Kuala untuk nomornya. Mereka bilang oke. Jadi kecurigaan saya juga kepada sopir yang punya Avanza hitam itu, yang adik saya pakai selama berminggu-minggu untuk apa itu, dari situ muncul bahwa ada orang yang sedang pantau saya. Jadi waktu yang bersamaan saya baru telepon, kurang lebih 5-10 menit dia telepon orang itu. Telepon saya bahwa dia bilang mobil saya ada pak. Mobil saya yang kita cari itu ada parkir di SP4 depan Bank BRI, tapi pintunya dalam keadaan terkunci. Itu buat saya ada bertanya-tanya, kok bisa? Setelah itu saya, oke, kalau begitu kalian tunggu, saya lari sampai di SP4 sini, saya pastikan mobil dalam keadaan kunci dengan rapi, bagus, oke. Saya bilang oke, mobil di sini saja, bapak doang ikut saya. Saya bawa mereka ke Polsek Kuala Kencana, bawa nomor mereka punya nomor STNK dengan mesin dicocokkan benar mobil yang adik saya katanya adik saya, bukan saya mata yang lihat, tapi adik saya pakai. Terbakar Calya itu. Kita lagi sedang bicara itu, sopir Avanza ini juga bilang, dalam perjalanan saya bawa mereka ke Polsek Kuala Kencana itu, dia bilang, saya kunci mobil tidak bisa buka pak, karena ini pakai sensor, tidak hanya kunci, jadi dia punya atas 800. Tanpa saya tanya, ungkapan ini muncul begitu. Ini kan saya bertanya-tanya, tapi saya diamkan saja, biar sudah ya kita ikuti dia gitu. Ya, sampai ke sana, cocokkan nomor plat mobil STNK dengan nomor mesin cocok. Setelah itu polisi bilang cocok, baru saya masih dalam membuat laporan polisi. Si sopir ini bilang, sopir Avanza tadi bilang,
Pak, kunci saya ditemukan, dia bilang. Nah, di mana saya tanya? Di dalam celana jenazah di kamar mayat, saku celana di RSUD. Wah, saya bilang dari mana informasi? Dia bilang saya dapat laporan dari sopirnya Kapolsek Mekting, Mimika Timur. Ini saya sudah secara ini tidak benar, ada yang Sudah 4 hari di dalam air setelah dibuang. Nah, setelah itu datang ke kamar mayat RSUD dijaga ketat sama polisi. Saya disuruh ke Polres untuk buat laporan. Saya buat laporan, balik lagi ke RSUD, barulah saya cek. Saya cek begini benar itu adik saya. Adik saya dan itu dalam keadaan tidak manusiawi, kaki batas lutut ini tidak ada, kepala tidak ada, tangan dipotong tapi begini saja. Begitu. Saya tidak bisa dapat bisa identifikasi, tapi saya melihat fisik tubuh yang ada. Jadi dia punya kuku sama bekas potong di sini karena biasa kita limpa, jadi biasa potong di kampung. Itu saya tahu, jadi ini adik saya pastikan. Yang menjadi tanda tanya saya adalah adik saya Arnold pakai mobil satu, sama kunci ditemukan itu sepihak tanpa saya mengetahui. Sementara saya melihat tuh semua yang jenazah berikut yang kami temukan itu tanpa busana. Mana mungkin kunci itu tersimpan? Dari mana kuncinya? Kunci mobil. Sehingga kunci mobil itu ada. Sementara barang-barang yang lain hilang. Dompet ke apakah semua, celana semua tidak ada. Kunci mobil nilainya apa? Bisa ada di situ. Sementara manusia hilang. Jadi sampai di situ baru saya kasih tahu keluarga yang lain bahwa keluarga belakangan saya dengar bahwa mereka jalan itu berempat, jadi kita kompak melakukan pencarian. Selama pencarian semua ini itu semenjak ketemunya mayat, kemudian tidak ada upaya dari kepolisian maupun tim SAR, tidak ada. Semua itu upaya dari masyarakat kami sendiri. Melakukan pencarian sampai dengan menemukan mayat, sampai dengan angkat. Itu semua, tidak ada. Polres ataupun tim SAR yang bagian-bagian ini semuanya diam. Setelah sudah informasi ini, bau ini sudah keluar kemana-mana, mereka semua kaget. Jadi pura-pura kaget atau tidak itu Jadi banyak baunya keluar dari mana? artinya Sungai kah atau mobil? artinya informasinya ya. Informasi mulai beredar. Informasi juga berkembang. Jadi bahasa ininya yang saya bilang bau itu. Ya. Jadi informasinya sudah kemana-mana sehingga mereka takut. Jadi mereka seolah-olah pemberitaan itu keterlibatan mereka. Jadi berita miring yang sebenarnya keluar oleh Express Mimika, versinya mereka itu kami keluarga tidak terima dan untuk menolak semua. Jadi yang pertama kali temukan mayat itu siapa? Yang pertama kali temukan mayat itu di orang Kamuro yang ada di jembatan kampung apa itu? 30. Oh, di sungai. Sungai. Baru mereka antar. Mereka lihat, kemudian mereka lapor ke polisi. Polsek mana? Polsek mana? Kepala desa yang lapor ke telepon ke Polsek Malah dengan Mimika Timur. Baru mereka angkat. Terus yang korban berikut sama kedua sama ketiga itu masyarakat sendiri yang ketemu. Ya, oke. Terus pelakunya siapa? Pelakunya itu kami Bagaimana tahu pelakunya dari mana? karena ini
kami melihat ini terencana, yang terukur, yang main itu para profesional, tidak mungkin sembarang. Ada. Jadi sehingga itu kami kami duga pelakunya itu adalah pihak aparat TNI melalui bin Bais dan lain sebagainya. Jadi nanti poin-poin itu dibacakan oleh Ya. Pak Otis karena punya data. Saya punya saya tidak data. Jadi dugaan besar itu, Dugaan awal ya. ya itu dugaan awal itu tentara yang main, tentara Brigif yang main Berigi pada gimana? di bawah sindikat. Oke. Jadi cerita kronologis versi keluarga. Yang pertama menyebut Brigif itu siapa yang menyebut? Polisi kah atau masyarakat? Nah, Hasil penyelidikan polisi. kita lihat di berita. Berita ya, maksudnya polisi yang keluarkan. Terus yang dua sopir itu bagaimana? Dua sopir itu, sopir yang satu itu saya pikir dia yang namanya Leo yang punya Kalia itu dia tidak tahu menau. Karena saya lihat dia. Saya lihat dia ini jadi korban. Karena mengapa dia punya mobil selamat? Jangan sampai dia punya mobil terbakar. Jadi dia jadi objeknya itu mobilnya orang yang tidak tahu temannya ini. Mobilnya ada lengkap, kuncinya ada lengkap, berarti dia sedikit tahu informasi. Yang temannya ini. Ya, yang punya Avanza itu, yang nomor 182 itu. Namanya siapa? Namanya Jamal. Nah itu, jadi saya lihat juga kondisi dia punya gerak-gerik juga saya tahu. Jamal ini siapa? Jamal itu sopirnya orang bukan, sopir langganannya Arnold saya itu, almarhum. Oh jadi almarhum dengan Jamal ini kenal dekat? Kenal, Oh, karena sering pakai dia punya mobil. oke. Jadi mungkin lebih secara data versi keluarga sekaligus dan tuntutan bisa dibacakan oleh Pak Otis. Ya, nanti bagi ya Otis ya. Itu nanti bagi. Oke. Terus Lanjut. masih ada tambahan lagi? Pak Otis bisa bacakan. Bisa. Terima kasih. Boleh. Selamat siang untuk kita semua. Selamat kami. Anak poros ya. Ilham, Sadewan dan semua. Ini kesempatan yang paling baik dalam sejarah menurut saya dari berbagai persoalan yang ada di juga di tengah-tengah keluarga besar suku juga ini. Yang pertama kalau kronologis apa yang sudah disampaikan, tambahan sedikit bahwa setelah melakukan pembunuhan dan mutilasi itu kemudian dipotong-potong lalu diisi dalam karung jumlahnya 6 dengan misalnya kepala tangan itu dipotong, pisahkan badannya dikasih masuk dalam satu karung, dilapis dengan berdasarkan hasil temuan jenazah kedua itu batunya diisi oleh pelaku itu 7 batu sebagai pemberat supaya buang di kali apa tadi di sungai Pigapu tepat di atas dari jembatan Lopong itu mereka lempar buang ke sungai itu supaya dia terdam dan tidak bisa ketemu. Itu pertama juga sama, kedua juga sama, ketiga juga sama dan kami juga keempat juga sama. Kemudian yang berikut itu terkait dengan motif tadi sudah sampaikan, motifnya bukan motif pembunuhan ini kan kita belum ketemu, tapi ada keterlibatan, ada perencanaan awal keterlibatan dilakukan oleh oknum intelektual, bukan intelektual maksudnya profesional dan sebagainya, dan kemudian eksekusi itu dilakukan pemberitaan yang sedang berkembang itu eksekusi dilakukan di SP1
SP1 ini saya menduga atau kami menduga itu di rumah salah satu warga dari 2 warga sipil itu. Nah, kemudian setelah dibunuh di situ, bawa ke lopong. Jadi antara isi di dalam karung itu di SP1 atau di lopong sebelum buang atau di tempat di mana bakar mobil atau di tempat lain itu nanti akan diungkapkan oleh para yang ditahan. Nah, terus juga kami ada lagi yang belum terungkap, artinya ada nanti jumlahnya menambah kalau serius. Itu juga yang saya ikuti Jumlah korban. bukan pelaku Pelaku ya. yang sampai hari ini 6 oknum TNI Angkatan Darat, Ya. kemudian 3 warga sipil, tapi ternyata warga sipil yang satu DPO, terus Raples lagi DPO, Roin dan Raples itu DPO. Nah kalau sudah seperti ini artinya untuk sementara juga kami itu ada 10 orang, tapi akan ada penambahan.